Oke, hari ini kita bakal bahas satu kalimat yang kayaknya udah jadi rujukan di semua game ritme, nggak cuma di Osumania, tapi di mana-mana. Kalimat itu adalah just have fun. Kalau kamu nanya pro player, Bang, gimana caranya biar bisa jago? Hampir 90% dari mereka bakal jawab, main aja terus, yang penting have fun. Ya, kedengarannya simple kan? Kedengarannya kayak jawaban yang sangat mendukung dan positif, tapi jujur, buat banyak orang, saran ini sebenarnya jebakan yang bisa bikin progres kalian jalan di tempat, bahkan sampai bertahun-tahun. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena masalahnya, kata have fun itu punya dua arti. Tapi sayangnya kita sering pakai istilah yang sama buat keduanya. Ada have fun versi stagnan, dan ada have fun versi pertumbuhan yang bikin skill kalian meledak. Hari ini saya mau jujur-jujuran sama kalian. Kita bakal bedah kenapa ada orang yang mainnya kelihatan santai tapi jagonya nggak masuk akal, dan kenapa ada yang ngerasa udah have fun tapi rank atau levelnya itu nggak gerak sama sekali. Kita masuk ke tipe pertama, saya sebut sebagai comfort zone fun. Ini adalah jenis kesenangan yang paling umum dan paling menjebak. Ini adalah kondisi di mana kalian login ke game, buka koleksi lagu kalian, lalu kalian itu milih-milih map yang sudah kalian kuasai. Kalian mainin lagu yang kalian suka, dengerin melodi yang enak, dan yang paling penting, kalian tahu persis kalian bakal dapat skor S atau double S di situ. Rasanya emang enak banget, kalian ngerasa jago, kalian ngerasa puas. Tapi masalahnya di sini nggak ada inisiatif buat nantangin diri. Kalian cuma ngulang apa yang sudah kalian bisa. Ibaratnya kalian itu ngecat tembok yang hari sebelumnya sudah kalian cat. Sebenarnya nggak salah kalau tujuan kalian cuma buat hiburan setelah capek kerja atau sekolah. Tapi kalau kalian pengen naik level, have fun tipe ini adalah musuh utama kalian. Kalian cuma dapat kepuasan instan, tapi secara skill kalian itu stagnan. Inilah alasan kenapa banyak orang bilang, Bang, saya sudah main sekian tahun, sudah have fun juga, tapi kok skill saya tetap noob. Ya jawabannya simple, karena have funmu itu have fun di zona nyaman. Nah, sekarang kita bandingin sama tipe kedua, yaitu flow state fun. Ini adalah jenis kesenangan yang sebenarnya dirasain sama para monster di peringkat atas. Ini bukan cuma soal senang, tapi udah masuk ke tahap obsesi. Tanda-tandanya, orang yang punya flow state fun itu biasanya kalau bangun pagi, yang kepikiran di kepala mereka itu bukan sarapan, tapi saya pengen main sekarang, saya mau nge-asin map yang kemarin saya mainin. Itu yang mereka pikirin. Ada dorongan yang sangat kuat buat langsung nyalain PC dan buka game saat itu juga. Mereka bukan main karena harus latihan, tapi mereka benar-benar haus sama rasa penasaran dan keinginan kuat mereka untuk naklukin tantangan kemarin. Hasilnya apa? Coba kalian lihat jumlah permainan mereka. Orang tipe pertama mungkin main 100-200 kali sebulan. Tapi orang tipe kedua, mereka bisa main 1000, 2000, atau bahkan 3000 kali dalam sebulan. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Kenapa? Karena mereka lupa waktu. Mereka nggak ngerasa lagi kerja keras, mereka cuma ngerasa lagi have fun dan seru-seruan. Itulah kunci kenapa progres mereka itu nggak masuk akal. Sekarang kita bahas tentang mindsetnya. Gimana cara mereka bereaksi setelah tahu kegagalan. Misalkan ada map susah, terus kalian dapat skor 90% atau rank A, pemain biasa biasanya bakal langsung frustasi. Mereka bakal ngerasa, duh susah banget ini map. Terus mereka mutusin buat tutup map itu dan balik lagi ke map yang gampang biar dapat skor S rank lagi. Mereka butuh validasi skor bagus buat ngerasa senang. Tapi pemain pro, pas mereka dapat 90%, di kepala mereka bukan saya gagal, tapi wah sedikit lagi bisa gua S ini. Muncul rasa penasaran dan keinginan yang nggak masuk akal. Skor 90% itu justru jadi bensin buat mereka untuk coba lagi sampai mereka berkembang. Semisal kalian punya temen, nah temen ini tiba-tiba nyalip level atau rank kalian. Nyalipnya nggak tanggung-tanggung, jauh banget. Jangan buru-buru iri atau bilang dia punya bakat dari lahir. Coba buka profilnya, lihat play count-nya. Kalau dia mainnya beberapa kali lipat lebih banyak dari kalian bulan ini, ya jelas kalian kalah. Dia bukan lebih berbakat, tapi dia lebih have fun dibanding kalian, oke?
Terus gimana caranya biar kita bisa dapat flow state fun itu? Kuncinya adalah mencari sweet spot atau yang sering saya sebut sebagai 10% rule. Banyak orang yang salah sangka, mereka pikir kalau mau jago harus main map yang kesulitannya itu kayak neraka. Akhirnya apa? Mereka main map yang saking susahnya sampai mereka mati terus atau cuma dapat C dan B. Itu mah bukan have fun, itu namanya emosi. Nah, emosi itu bakal ngerusak mood main kalian. Cari yang map tingkat kesulitannya itu ada di rentang akurasi 90% sampai 94%. Di zona ini kalian masih bisa clear, tapi kalian dipaksa fokus 100%. Kalian bakal ngerasa, wah ini susah, tapi masih bisa saya asin kalau saya latihan terus. Nah, disitulah zona have fun yang sebenarnya. Meskipun kalian nggak dapat S, perasaan hampir bisa itu yang bakal bikin kalian ketagihan buat main lagi. Di zona inilah kemampuan kalian bakal terus meningkat. Satu hal lagi yang penting, have fun itu sangat terhubung sama mood. Kalau semangat kalian udah kering, mau kalian paksain latihan sengejal apapun, kalian pasti bakal stagnan atau malah makin buruk permainannya. Ada masanya kalian bakal bosen. Dan kalau itu terjadi, solusinya bukan dipaksa, tapi berhenti main. Coba libur 1 atau 2 minggu. Jangan buka OSU 1 kali pun. Jangan lihat gameplay di YouTube juga kalau bisa. Biarkan nafsu main kalian itu terus menguat di dalam kepala. Semakin lama kalian tahan, semakin kuat keinginan buat main. Dan pas kalian balik nanti, kalian bakal ngerasa punya energi baru yang luar biasa. Kalian bakal main jauh lebih gila karena baterai kalian itu sudah terisi penuh. Istirahat itu bukan berarti kalian kalah. Istirahat itu bagian dari trik untuk bisa masuk ke flow state fun lebih mudah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya simple. Kalian gak akan pernah bisa ngalahin orang yang lebih have fun dari kalian. Pastikan have fun kalian itu bukan cuma buat tidur di zona nyaman, tapi buat terbang melampaui batas kalian yang sekarang. Makasih buat yang sudah dengerin. Ya, jadinya agak curhat ya kan. Kalau kalian pernah ngerasain rank atau level kalian disalib sama temen gara-gara mereka lebih rajin main, coba tulis di kolom komentar cerita kalian. Semangat latihannya dan sampai ketemu di video selanjutnya.